Hai gengs, welcome back to R&R Our Team YouTube channel. Nah, obrolan santai kali ini sangat spesial karena saya akan membagi pengalaman saya selama menjadi pembina di lomba tingkat atau LT5. Nah, tidak afdol kalau saya tidak ditemani oleh orang-orang yang langsung berjuang dan langsung terjun ke lapangan pada saat kegiatan. Siapa dia? Langsung saja, Tara! Salam Pramuka. Hai semuanya, aku Poppy. Aku Tari, kami Polaris Sweet. Oke teman obat, hari ini kita akan sharing pengalaman kita, khususnya pengalaman Poppy dan Tari selama kegiatan di lomba tingkat, mulai dari lomba tingkat 1, 2, 3, 4, dan 5. Sebelum kita sharing-sharing nih masalah pengalaman kita selama di lomba tingkat atau LT5, ada hal-hal sebenarnya yang ingin saya tanyakan dari Poppy dan Tari mengenai pramuka dari awal. Nah, kenapa kok bisa falling in love sama pramuka? Jadi cerita awalnya tuh saya nggak memilih pramuka sebenarnya, karena kan kalau regu ngulen itu dipilih ya Miss ya sama pembina, diseleksi orang-orangnya yang mana buat diseleksi lagi. Nah, tapi alhamdulillah sih waktu pemilihan itu dipilih buat ikut tes sebelum masuk regu unggulan. Tapi pas itu saya nggak diterima gitu loh, gagal dalam tes gitu loh. Nah habis itu karena saya nggak tahu nih mau ngapain lagi, kan saya ikut apa, saya masa nggak berguna gitu, masa saya jadi sampah sekolah gitu, saya nggak mau gitu kan Miss. Jadi saya melampiaskan nggak kekesalan sih, pokoknya melampiaskan itu ke salah satu organisasi di sekolah yang lain lah ya kan, saya pramuka. Kenapa saya udah ikut organisasi tersebut, nah saya dipanggil lagi, kenapa lah? Karena di situ ada dari regu unggulan ada yang keluar karena kehabisan orang, jadi saya dipanggil. Iya, saya itu cadangan sebenarnya. Jadi kalau ditanya memilih, saya nggak punya apa ya, maksudnya nggak sekeren itulah bisa memilih untuk masuk regu unggulan. Gitu. Oh gitu. Nah, kalau dari Tari bagaimana? Dipilih atau memilih? Kalau saya itu sebenarnya dipilih, tapi jadi pilihan kedua, bukan pilihan pertama. Pertamanya itu kan awalnya saya mau masuk pramuka, tapi ternyata untuk RU unggulan itu malah dipilih oleh pembina. Jadi saya lebih memilih ke organisasi lain waktu itu. Waktu itu mungkin mau mos dia untuk organisasi lain itu. Tapi tiba-tiba saya dipilih. Jadi saya bimbang kan, saya ikut mos atau apa, atau ikut pramuka. Jadi di situ saya bilang sama kawan saya, jangan bilang ya aku keluar dari organisasi ini, karena masih bimbang mau milih pramuka ini. Karena kan jadi pilihan kedua itu kayak sakit gitu kan. Gak seniornya juga kayak ngajarnya itu lebih dapat gitu. Berarti Poppy sama Tari ini orang yang kedua, tetapi orang-orang yang berhasil membuktikan bahwa kalian itu mampu untuk di bidang yang masing-masing. That's right, Baik teman obat, kita akan sharing kegiatan-kegiatan kita nanti selama dari LT1 sampai dengan LT5. Jadi untuk Poppy dulu, dari LT1 kan itu kita dipilih dulu tuh ya, dari sekian orang yang berangkat itu sebenarnya untuk melanjutkan LT1, LT2 sampai LT5 itu kan dia 8 putra, 8 putri. Ya kan? Nah, itu kalian terpilihnya itu kita dimulai dari LT1. Itu LT1 seleksi. LT1 seleksi. Nah, itu ada kalau nggak salah 4 regu. ada 4 Baru beberapa orang, pokoknya 4 regu. Terus itu di LT1 itu kayak belum pasti nih anggota yang buat keberangkat ke LT2-nya tuh belum pasti. Jadi selama LT1 itu kita turun ke lapangan semuanya. Kita baru nanti diseleksi lagi, dilihat di lapangan tuh dia gimana sih, ini gimana sih. Akhirnya 8 orang yang maju ke LT2 ya itulah kami termasuk kami berdua yang ya. Pada waktu itu di LT2 kita sudah mulai konsisten, orangnya tidak boleh berubah. Jadi mulai dari LT2, LT3 sampai LT5 itu tidak boleh berubah sedikit pun orangnya. Dari LT2 mulailah saya sebagai pembina tidak bisa berbuat apa-apa karena hanya bisa melihat anak-anak atau peserta ini dari jauh. Nah, untuk Poppy itu bagaimana itu waktu itu perasaannya? Semua mengerjakan sendiri, mulai dari LT2 startnya itu tuh gimana prosesnya itu? Awalnya ngerasa kayak bisa nggak ya tanpa rendang Miss gitu, karena pas lomba gini capek lomba Miss tinggal ngelapor kami gini lombanya itu makan gitu, kayak ini pas LT nggak ada Miss, jauh dari Miss gitu. Miss juga boboknya di mana kami nggak tahu gitu, kayak ngerasa bisa nggak ya, apalagi saya waktu itu pimpinan regu kan, waktu LT saya pimpinan regu.
saya ngerasa kayak tanggung jawab tuh ada di saya bisa nggak ya nih anggota-anggota saya nih makan tepat waktu, lombanya nanti bisa nggak ya keluarnya tuh on time gitu. Kayak awalnya ngerasa pasti sulit lah ya kan Miss, tapi makin kesini udah mulai terbiasa. Ya, awalnya ngerasa karena tidak terbiasa ya. Semua itu karena faktor terbiasa sebenarnya. Kita masuk ke LT2 ya. LT2 kita ada beberapa sekolah waktu itu ya. Ada mungkin sekitar berapa sekolah di Ranting itu. Iya, kita juara satu putra dan juara satu putri, alhamdulillah. Terus putrinya juara umum ya, nilai karena dapat tertinggi. nilai tertinggi. Oke, kemudian kita setelah itu beberapa bulan kemudian kita LT3 ya. Iya. LT3 itu diadakan di Kuarcap di tepatnya di perkemahan Raja Ali Kelana di Punggur. Ya kan, itu juga sudah mulai bahwa pembina tidak ikut campur. Mulai dari LT2 itu pembina ikut campur. Semuanya yang mengurus peserta. Nah, coba Popi ceritakan tuh prosesnya mulai dari lomba pertama sampai selesai, kalian itu bagaimana rasanya itu? Kalau sebenarnya kalau dari LT2 ke LT3 ya Miss ya, kalau dibilang mau tentang perjuangannya tuh berjuang tapi momen yang didapat itu nggak terlalu yang wah gimana gregetnya kurang, gregetnya agak kurang karena di situ paling yang terjadi cuma kayak biasalah ada pengunduran waktu lomba jadi tabrakan, dan alhamdulillahnya semuanya bisa diatasi, cuma sekedar itu pas LT2 dan LT3 nggak ada yang gimana masuk gregetnya itu cerita gregetnya itu perjuangannya tuh di LT4, karena LT4 ini menentukan kali nih kita bisa berangkat ke nasional atau enggak, karena kalau kita gagal di LT4 ya udah gitu. Jadi perjuangan menurut saya sih perjuangan yang kalinya tuh di LT4. Banyak dramanya tuh di LT4. Pertama si Ulan patah tulang. Ya benar. Ulan patah tulang. Benar. Yusril kena gergaji. Tangannya. Yusril kena gergaji pada waktu mau mengerjakan hastakarya ya. Ini enggak hari besok mau berangkat ke Pinang. Hari ini tangan Yusril dijahit gara-gara kena gergaji gitu, kayak perjuangannya lebih dapat juga di LT4 itu sama sulit kali sih Nah, dari pengalaman tari sendiri apa tuh yang sangat berkesan di LT4? Kalau yang paling berkesan itu yang kami nangis bareng di masjid, di musola itu dekat Dompa. Itu karena kami takut kami tuh kalah. Jadi kami tuh sholat tahajud, sholat duha, sholat 5 waktu itu nggak pernah kami tinggalin. Karena kami udah takut sendiri kan, kami sholat tuh. Dan yang paling bikin kami speechless itu Bapak Ipi juga ikutan nangis sama kami diusapinnya satu-satu ke dinding. Sabar nak. Jadi kami sebetulnya nggak mau nangis, tapi tuh udah berusaha nahan tangis, tapi gara-gara bapak gitu kami tuh gitu. Dan yang paling ini yang bikin tarik kesel itu juga nih Pindro kami tuh. Dia itu marah sama kami gara-gara itu kan kami habis masak tuh. Ya salah kami mungkin ya. Aku nggak pernah marah kalau kalian nggak salah. Oke. Habis masak tuh, terus itu kuali belum dicuci, langsung dibanting dong sama Pindro kami, bilang siapa nih yang nggak tanggung jawab gini baru. Dan yang kena hukum itu adik kelas kami, kan kami ada 2 orang tuh adik kelas yang ikut. Nah dia dihukum sama Pindro kami, disuruh. Kenapa aku marah? Pertama, aku pulang lomba, aku bilang harus sudah makan, kalian belum ada yang makan. Kedua, setiap korve kan diajarin harus cuci piring, harus rapi, dapur berantakan, apalagi kuali belum dicuci gitu. Kayak mana nggak marah? Habis pulang lomba capek nih, mau nengok anggota udah disuruh kayak gini, malah nggak ada yang dilakuin, yang langsung lompat ketang. Itu nggak pecah sih waktu itu. Itu panci mama siapa nggak tahu saya waktu itu. Itu kaca, itu kalau nggak salah itu panci loh, Jeng. Yang atas panci yang melempar ketang, tapi salah gua. LT4 itu sebenarnya kesannya itu kita dapat itu lebih ke perjuangan, karena memang di situ anak-anak kalian itu memang benar-benar ini ya, semuanya melakukan sendiri. Dan yang paling buat saya sedih sebenarnya itu saya hanya bisa lihat dari jendela. Mau menolong nggak bisa, mau bicara tidak bisa, karena kita tuh susah gitu. Susahnya ini ya, nanti kita dekat dengan kalian, nanti dibilang tuh ada pembinanya datang, dibilang curang,
mau menghubungi siapa juga kita nggak kenal di sana gitu kan. Yang kita tahu hanya di sana itu hanya anak-anak ini aja gitu. Jadi kita tidak mengerti, walaupun ada sebenarnya dari Batam itu juri itu dari Batam, tapi kita tidak pernah sama sekali berkomunikasi ya. Iya. Kita tidak pernah sama sekali berkomunikasi dengan juri-juri tersebut. Bahkan kita takut dekat. Takutnya itu karena kita dibilang curang nanti ya. Maka kita serba salah. serba salah Gerakan ya. kita itu semua serba salah. Maju kena, mundur juga kena. Jadi kita main aman aja di tengah aja nih. Terus ada kisah romantis juga nih antara Lion sama Ahsoka gitu kan. Mereka tahu kami tuh habis nangis tuh kan, habis nangis. Jadi kami disuruh buka pioneering. Pioneering kami cuma tinggal berdua tuh, Lion sama Ahsoka belum dibuka. Jadi kami buka lah itu, muka kami udah sumpah kali nangis, kami tuh nangis memang gitu, kami nangis kayak gitu kan. Baru Lion kayak gini, enggak, kalian bisa kok, kalian sabar ya gitu. Itu pertama kalinya, biasanya kami yang kelahi baku hantam Iya, sama iya, karena nilai kita udah lihat nilai Iya. pada waktu itu memang beda tipis Iya. ya, beda tipis memang bener-bener. Makanya Lion tahu Lion dia, tahu. karena Lion dia udah di atas, makanya karena dia bener-bener Lion gitu. tahu nih apa sih, ini buka pioneering udah tahu nih nanti aku bakal masang pioneering ini lagi di LT5 gitu. Sedangkan Ahsokanya masih kami tuh pada pas upacara kebetulan pas upacara penutupan Lion sama regu yang saingan kita yang ini kali lah, barisnya samping-sampingan, jadi kami udah ngebayangin nanti kalau mereka perginya sama regu itu gimana, kami nangis Iya, lagi waktu nangis. upacara. Jadi kayak Iya, tapi ini ada waktu kejadian waktu penjelajahan ya kan, penjelajahan itu yang kenapa kami bilang LT5 LT4 itu berkesan karena kejadian itu. Jadi kami penjelajahan ngerjain soal topografi, kami ngerjain ya udah kayak ngerjain biasa aja ya Awalnya kan. kita disuruh sama panitia nih, Ya. pilih soal. Kan kami itu disuruh jadi kan kita ambil aja kan, kita nggak tahu itu apa. Suruh ambil, benar-benar kan. kayak benar-benar nggak tahu si soalnya itu karena disuruh pilih ya. Udah pilih ya udah kami kerjain, kami nggak ada mikir ada keanehan kan. Nah udah siap itu, tahu-taunya saya dipanggil ke tiba-tiba saya dipanggil ke tenda kompi, katanya pimpinan regu dari Warcap Batam dipanggil ke ruangan itu kan apa sih namanya Miss, juri ya, Juri, ruangan panitia. panitia. Ya udahlah, saya di situ saya kayak udah apa ya, udah nggak enak sih perasaan saya, karena saya ngingat lagi nih cerita 5 tahun yang LT5 yang 5 tahun yang lalu saya 2012 ya. 2012 saya keingat lagi nih terjadi ini kayak dejavu nggak sih, jangan-jangan saya bilang kayak gitu kan. Terus itu ternyata inti permasalahannya, terus saya datang ke ruangan panitia itu dari luar saya tuh udah dengar gitu loh Miss, ini nih ada percekcokan gitu. Saya kayak udah dengar, saya udah makin dingin. Nah saya karena takut kayak saya juga sebenarnya nafasnya udah di sini Miss, kayak nggak bisa lagi gitu kan. Terus saya kabur. Saya kabur dari ruangan itu. Kenapa saya tuh butuh, karena sekuat-kuatnya saya juga butuh Purisnawati. Wapin ya. Karena saya butuh wapim saya kan. Saya bilang ke kakak itu, Kak, WC di mana ya? Saya bilang kayak gitu kan. Saya pura-pura nanya WC, padahal saya nggak WC. Saya kabur ke tenda. Saya manggil Puris, kawanin lo yuk, kayaknya ada yang nggak beres lah ini ya kan. Tapi Miss bener-bener baru tahu loh ini ceritanya. Terus bener-bener baru tahu. Terus kenapa? Apa kok gitu jawabnya